Halo, selamat pagi anak-anak semua. Masih berjumpa dengan Pak Rizky. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Simak terus ya. Nah, anak-anakku semua, hal pertama yang harus kita pelajari adalah mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah rongga mulut, ya. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, lalu ada usus halus, kemudian usus besar, dan diakhiri dengan anus. Selain itu, ada juga penunjangnya, yaitu ada kelenjar ludah, ada gigi, ada lidah, kemudian ada hati. Ini yang hijau ini empedu, kemudian juga ada pankreas. Nah, yuk kita akan pelajari satu persatu tentang organ-organ pencernaan manusia. Tapi yuk kita ingat lagi urutan jalannya makanan pada organ pencernaan. Jadi kalau kita makan diawali di rongga mulut, kemudian turun ke kerongkongan, lalu ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, kita awali membahas di organ mulut ya anak-anak. Nah, di organ mulut yang kalian lihat ini anak-anak, ada beberapa bagian. Yang pertama ada lidah, gigi, kemudian ada gusi, yang mana ya ada langit-langit keras dan langit-langit yang lunak. Nah, di dalam mulut anak-anak terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu pencernaannya dibantu oleh gigi dan lidah. Sementara pencernaan kimiawi dibantu oleh suatu enzim. Nah, pada mulut ada namanya enzim amilase atau lebih dikenal dengan petialin. Enzim ini berfungsi untuk merubah zat gula menjadi glukosa. Jadi kalau kita makan, contohnya kita makan nasi, kan mengandung karbohidrat. Kemudian karbohidratnya kan berubah jadi zat gula ketika dikunyah-kunyah oleh gigi dan lidah, kemudian dicampur dengan enzim amilase, maka zat gulanya akan berubah menjadi glukosa. Nah, yuk sekali lagi, berarti di mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis, pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah, kemudian pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase atau petialin. Nah, berikutnya kita pelajari gigi. Kenapa gigi ini sangat penting? Ya, gigi ini sangat membantu di pencernaan mekanik ya, untuk menghaluskan makanan kita. Jumlah gigi pada anak-anak itu 20 buah anak-anak. Jadi masih gigi susu ya. Kalau kalian punya adik bayi gitu gigi susu. Biasanya jumlahnya 20 buah dan itu munculnya juga bertahap. Sementara untuk jumlah gigi pada orang dewasa adalah 32 buah. Nah, jenis-jenis gigi pada manusia itu ada gigi seri yang ada di depan ini. Jadi yang di depan kalian ini bertugas untuk menggigit dan memotong-motong makanan. Nah, kemudian ada gigi taring yang kayak Dracula gitu ya, jadi lancip gitu. Nah, gigi taring ini bertugas untuk merobek makanan. Jadi mencapik-capik makanan ya, tajam. Terus ada gigi geraham. Ada geraham belakang, ada geraham depan. Ini tugasnya menggiling makanan hingga lembut. Jadi kayak kalau kalian makan itu kan biasanya dibawa ke kiri dan ke kanan ya, kalau supaya lebih lembut lagi. Nah, gitu. Jadi ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Nah, berikutnya kita akan bahas lidah ya, masih ada di mulut ya anak-anak ya. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap atau perasa. Kok bisa Pak? Bisa merasakan? Karena di permukaan lidah terdapat bentol-bentol kecil gitu kayak Pak. Jadi namanya itu papila. Di papila itu memiliki saraf-saraf yang bisa merasakan sesuatu. Contoh, digambarin coba dilihat. Rasa manis. Nah, rasa manis ini bisa dikecap di ujung lidah bagian depan. Sedangkan di pangkal lidah atau di bagian belakang itu rasa pahit. Ulangi lagi, jadi di ujung depan rasa manis, di pangkal yang belakang rasa pahit.
Sementara di samping mengecap rasa asin dan asam, ya, yang asam di ujung di samping bagian depan, sementara yang asin di samping bagian belakang. Nah, itu anak-anak. Yuk kita ulangi lagi. Rasa manis di depan, yang rasa pahit di belakang, pangkal belakang, asin di bagian samping belakang, asam samping depan. Nah, setelah makan dari mulut, maka makanan akan jatuh ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa Pak gerakan peristaltik? Jadi gerakan meremas-remas dinding kerongkongan. Jadi kayak semacam dindingnya itu bergerak-gerak kayak ngeremas-remas gitu anak-anak ya. Agar makanannya jatuh ke lambung. Coba dilihat di gambar ini. Awalnya makanannya di sini, kemudian dindingnya kayak bergerak-gerak mendorong makanan supaya jatuh ke lambung. Itu dinamakan gerakan peristaltik. Ya, coba diulangi anak, gerakan peristaltik. Organ berikutnya setelah dari kerongkongan adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dibantu oleh 3 enzim ya. Cara menghafalkannya mudah. PRA, Pak Raden Asam ya, Pak Raden Asam gitu ya anak-anak ya. Jadi P-nya apa? Pak pepsin. Pepsin itu bertugas mengubah protein menjadi pepton. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein dirubah lagi menjadi pepton. Kemudian Pak Raden RR renin yaitu mengubah protein susu menjadi kasein. Lalu ada asam klorida atau HCl. Ini bertugas untuk mengasamkan makanan anak-anak. Nah, kalau kalian yang jarang makan atau makannya sering telat, sementara lambungnya menghasilkan asam klorida terus, nanti asam kloridanya ini bisa melukai lambung anak-anak. Jadi kalian bisa mah ya kan, oh, asam lambungku naik. Nah, ada yang ngomong gitu. Karena asam kloridanya ini diproduksi terus, tapi nggak ada makanan yang masuk. Makanya anak-anak harus makan secara teratur ya. Yuk kita ulangi lagi. Di lambung ada 3 enzim. Enzim apa tadi? Pak Raden asam. P-nya Pak pepsin. Raden R-nya renin. Asam klorida. Oke. Nah, berikutnya adalah usus halus. Ya, setelah dari lambung anak-anak, makanan akan jatuh ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Bagaimana Pak jalannya makanan? Nah, pertama kan ini dari lambung ya anak-anak, coba lihat gambar. Kemudian dia turun ke usus halus yang bagian atas ini. Ini namanya duodenum. Ya, duodenum atau usus 12 jari ya anak-anak. Ya. Kemudian dia akan turun ke usus kosong atau jejunum. Ya, usus kosong. Kemudian ada ileum, usus penyerapan. Nah, yang pertama Rara, ketika dia makanan turun di duodenum, di sini akan terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi kan di sini ada pankreas anak-anak ya. Pankreas itu menghasilkan 3 enzim anak-anak ya. 3 enzim namanya amilase, tripsin, lipase. Singkatnya ARI telat lagi. A. Amilase, T. Tripsin, L. Lipase. Jadi dari pankreas disalurkan ke usus halus bagian duodenum atau usus 12 jari. Amilase seperti tadi tugasnya mengubah zat gula menjadi amilum, kemudian tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Sementara lipase, lipid atau lipase berarti lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Sementara di jejunum atau usus kosong terjadi penyerapan sari makanan. Dan di ileum juga terjadi penyerapan sari makanan untuk kedua kalinya. Nah, itu bagian-bagian usus halus. Anak-anakku semua, ini adalah usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan sisa-sisa air anak-anak dan pembusukan makanan. Nah, kenapa makanannya dibusukkan supaya nanti gampang dibuang melalui rektum. Ya, jadi rektum ini tempat membuang ampas atau sisa makanan. Di usus besar ini ada usus buntu anak-anak atau appendix ini. Nanti kalau kamu radang, kalau kamu aku sakit usus buntu, nah nanti appendixmu dipotong anak-anak ya.
Nah, itu anak-anak ini bagian dari usus besar. Ada usus yang naik, namanya kolon, kolon ya. Kolon tuh kayak pipa gitu, kolon ascendens. Kalau yang mendatar ini kolon transferum, dan kalau yang turun ini kolon descendens. Nah, ini adalah usus besar dan rektum. Setelah itu makanan dibuang. Nah, organ yang terakhir kita bahas adalah hati, empedu, dan pankreas. Nah, tugasnya hati, hati yang warna merah ini anak-anak ya. Tugasnya hati adalah menawarkan racun, ya, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula, dan tempat pembentukan urea. Kemudian kalau kantong empedu itu menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Nah, ini juga biasanya mengemulsi lemak anak-anak ya. Tugasnya hati dan empedu ini. Sementara pankreas yang panjang ini seperti apa tadi? Menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Nah, anak-anakku semua, itu organ-organ sistem pencernaan manusia. Pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa penyakit yang menyerang sistem pencernaan pada manusia. Oke, tetap semangat belajarnya ya.